Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kami pun dari Padepokan Cahaya Siliwangi dapat kembali menjumpai sedulur-sedulur, menjumpai para penggemar dimanapun berada. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi baru mengudara kembali karena banyak kegiatan sehingga konten-konten yang biasanya rutin agak tersendat. Namun demikian, kami selalu mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para penggemar kami dengan bantuan, komen, dan like-nya sangat membantu kami untuk menayangkan konten-konten, baik itu konten pengobatan maupun konten-konten viral. Pada kesempatan ini kami akan mengangkat konten viral seperti yang terjadi di mana-mana ya pada musim sekarang ini, bencana banjir dan tanah longsor di Indonesia hampir merata di tiap daerah. Ada apakah alam memang sudah seperti itu? Kalau dilihat dari fenomena alam kemarin itu kan gejala kemarau panjang, tapi kemudian kita tahu bahwa musim hujan datangnya terlambat. Tetapi ketika datang ini menimbulkan bencana karena sebelum ada hujan tuh banyak sekali gempa-gempa di daerah-daerah selatan, sehingga ketika air hujan tersebut masuk ke celah-celah yang telah ada gempa hingga menimbulkan longsor. Demikian pula daerah-daerah yang tidak ada gunungnya, daerah-daerah yang relatif datar, ketika datang hujan banjir melanda. Dari sekian bencana yang kami ketahui, yang kami pantau, akan kami angkat pada konten kali ini, yaitu yang baru-baru terjadi di daerah Cirebon. Daerah datar sebenarnya, tetapi kalau dilihat dari intensitas hujan, kemudian jumlah terdampak banjir ini sangat signifikan. Kalau nggak salah di suatu berita 100 tahun yang lalu, hampir 100 tahun lah. Seperti itu. Makanya kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi ingin mengungkap kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Dengan cara yang khas dari kami, inilah tayangan dari kami. Sudah siap? Insyaallah siap, Kang. Di hadapan saya sudah ada mediator handal dari kami Padepokan Cahaya Siliwangi, yaitu Bapak Nunung Nusantara. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin Sang yang cahaya ini wa lindung media dari goib-goib penyusup, baik itu siluman yang akan menerobos masuk otomatis hancur, terlempar ke neraka jahanam. Allah. Assalamualaikum. Goib di badannya terkunci, tidak bisa bereaksi. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sini Sang yang nur cahaya nirwana saya tarik goib yang terkuat yang menyebabkan bencana ataupun yang mengetahui bencana yang terjadi
di Cirebon, banjir yang di Cirebon. Goib yang terkuat yang bertanggung jawab atas bencana di Cirebon tersebut. Atas izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya tarik. Allah masuk ke dalam tubuh media. Sinkron dengan tubuhnya. Hanya beberapa saja yang bisa bergerak, yang lainnya Allah. Alat ucapnya berfungsi, bisa bahasa Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Silahkan bicara. Ini benar yang saya tarik, yang terkuat. Bismillahirrahmanirrahim. Energi di majelis terang tidak berdampak kepada makhluk ini. Silahkan tenang saja, kamu tidak apa-apa. Anda yang terkuat, yang saya tarik. Dari golongan apa? Siluman, bentuknya siluman buaya. Anda mengetahui atau bertanggung jawab atas bencana tersebut yang terjadi di daerah Cirebon dan sekitar. Hanya mengetahui. Tidak melaksanakan tugas. Sedang melaksanakan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan percaya hingga goib ini kata bohong, otomatis badannya hancur. Allah. Anda bertugas di sana dengan pasukan berapa banyak? Itu tugas dari mana? Dari raja. Siapa rajanya? Jadi Anda membawa pasukan. Mohon maaf, pangkatnya apa? Saya raja di situ. Oh, raja di situ. Saya menerima perintah dari raja saya. Di perintah yang keberapa Anda ini? Di atas, dari atas. Perintah yang Dua, setelah raja. Mohon maaf, raja yang memerintahkan itu raja dari mana itu? dari golongan raksasa hitam. Dari golongan raksasa hitam. Kenapa mereka memerintahkan Anda? Tidak golongan raksasa hitam yang langsung turun. Karena mereka tidak bisa menguasai sungai itu. Hanya kami bisa menguasai sungai itu. Sehingga meluap. Padahal kan banjirnya dari hujan. Yang mendatangkan hujan itu dari mana? Siapa pasukannya? Pasukan dari raja saya itu, raksasa itu. Boleh tahu raja yang memerintahkan itu perintahnya dari mana itu? Dari malaikat kah atau langsung dari Sang Pencipta? Ya, betul.
perintah. Raja saya dapat perintah lagi. Ya. Boleh tahu dari mana itu asal perintah? Dari yang Anda sebutkan tadi, malaikat. Ya. Kemudian berapa target Anda di sana? Dalam jumlah rupiah lah begitu. Kalau nilai di bangsa manusia tidak akan bisa ternilai sampai habis. Yang jadi sasaran Anda di sana itu sebenarnya apa? Mohon maaf, saya bertanya dulu. Tapi saya mohon maaf, saya tidak berani di sini. Kenapa? Saya mohon maaf bertanya dulu ke panjenengan. Ini apa ini? Di sini. Iya. Ini majelis dikir. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tadi sudah saya netralkan. Ya, saya tahu, saya mengerti, saya paham. Kami hanya ingin mengetahui saja melalui goib atas bencana-bencana yang melanda daerah-daerah Cirebon, daerah-daerah saudara-saudara kami juga di sana. Izin dulu ke raja. Ya, silahkan izin dulu. Silahkan. Ya, sudah. Baik, saya diizinkan untuk menjawab pertanyaan dari panjenengan. Iya, terima kasih atas izinnya. Silahkan apa yang Anda ketahui mengenai bencana di sana, sasarannya siapa saja. Menurut dari raja saya, karena perintah dari malaikat, secara umum dulu, secara keseluruhan dulu. Ya. Peringatan bagi semua manusia, kaum-kaum panjenengan, secara Iya. Itu pesan untuk umumnya. ya, Kemudian perintah yang Anda dapatkan itu seperti apa? Apakah hanya banjir saja kah? Atau bisa lebih dirinci kan, lebih diterangkan? ya, di daerah yang saat ini terjadi, yang kami laksanakan, Iya. sebenarnya untuk orang-orang yang ada di situ semua, untuk peringatan kepada orang-orang yang mendiami daerah situ semua. Iya. Karena sudah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan dalam hal apa? Sehingga menyebabkan bencana seperti itu. Ya, penyimpangan-penyimpangan. Kehidupan masyarakatnya sudah tidak percaya lagi ke Sang Pencipta.
Kalau dibilang sudah tidak percaya lagi, mereka semua pasti percaya. Cuma mungkin percaya tapi tidak melaksanakan. Ya, hanya luarnya saja mereka tahu, hanya luarnya saja. Iya. Tapi cara lebih dalam lagi mereka kosong, tidak ada. Seperti itu ya. Mereka tujuannya semuanya hanya urusan manusia saja. Iya. Makanya raja saya dapat perintah dari malaikat untuk memperingatkan orang-orang yang di situ. Iya. Kemudian adakah surat tugasnya dalam surat tugas tersebut? Misalkan jumlah, mohon maaf, nyawa atau harta benda dihitunglah, bisa diperkirakan. Ya, jelas harta benda harus kembali lagi. Itu bisa dihancurkan, kenapa harta benda dengan yang sekarang kena bencana itu? Kebanyakan mereka dapatkan itu tidak dengan karena Sang Pencipta. Mereka percaya ke hal lain, mengatasnamakan Sang Pencipta. Padahal mereka tahu itu. Mereka tahu. Mereka apa? Mereka mengerti. Iya. Tapi mereka tetap saja melaksanakan itu. Jadi kekayaan itu otomatis. Harta-harta mereka otomatis harus kembali lagi. Dikembalikan kemana itu harta benda mereka yang sekarang? Ya kembali lagi ke asalnya mereka. Asalnya dari mana? Iya. Asalnya yang mereka mengatasnamakan Sang Pencipta. Ada target nyawa enggak itu? Jelas ada. Justru mereka yang sudah keterlaluan, mereka akan kami ambil. Sudah berapa banyak itu yang diambil? Untuk saat ini baru ratusan. Baru ratusan. Anda katakan tadi Anda penguasa daerah situ, perintahkan di tangan kedua lah. Adakah pasukan yang lain yang membantu Anda? Ada pasukan raja saya. Pasukan raksasa hitam itu. Raksasa hitam. Tugasnya apa? Jadi kan tadi Anda bilang Anda yang menguasai sungai. Mungkin bagi-bagi tugas atau bisa lebih dirinci Iya, lagi. mereka yang mendatangkan air itu. Dari hulu sana. Ya. Dari pegunungan sana. Mereka yang menggiring mendung-mendung itu supaya turun di situ. Mereka tiup supaya mendung itu tidak jauh, hanya di sekitaran daerah situ saja. Itu tugas dari pasukan-pasukan raja saya. Kami tugasnya supaya air itu tidak kemana-mana, hanya di daerah situ saja. Boleh tahu berapa lama itu Anda tugas di situ?
perintah ini. Ya. Jauh-jauh saya sudah ada mandat dari raja saya. Tapi menunggu waktu yang tepat, saat inilah waktunya yang tepat. Mungkin kemarin mereka nyaman, golongan-golongan Anda nyaman. Dengan air yang tidak begitu banyak turun. Mereka pikir tidak akan ada musim hujan. Tapi skenarionya tidak seperti itu. Iya. Setelah semuanya tenang, golongan Anda bangsa-bangsa tenang, kami datangkan. Itu kan daerah-daerah situ juga mungkin banyak orang-orang yang bisa, orang-orang pintar yang biasanya kan misalnya apa disebutnya pawang hujan. Apa mereka tidak berefek? Tidak ada efek apapun karena ini sudah perintah. Iya. Perintah dari raja, rajanya saya lagi. Iya. Tidak ada akan yang bisa. Tapi pawang-pawang hujan itu sempat juga minta Sempat. supaya tidak Ya, berada di situ. pasti mereka ingin menggeser supaya pindah. Iya. Nah, tugas Anda tadi mengendalikan air yang sudah ada di muka bumi lah, di tanah. Nah, kemudian setelah banjir, apakah ada lanjutannya lagi enggak tuh? Misalkan gangguan kesehatan. Ya, sudah pasti itu. Nanti kami akan masuk melalui air-air itu ke dalam tubuh-tubuh manusia. Dan menurut di dunia manusia, Ya. namanya bakteri. Bakteri berarti penyakit kan. Iya, Di dunia kami kan ada ini, ada obatnya. Apakah bisa berefek juga itu untuk penyembuhannya nanti? bagi mereka yang sadar, Iya. mereka yang dekat dengan Sang Pencipta, ada obatnya. Tapi bagi mereka yang sudah menjual Sang Pencipta untuk kepentingan nafsu-nafsunya, tidak akan terobati. Seperti itu. Karena anggap saja ini menurut raja saya pembersihan. Yang dimaksudkan dengan pembersihan apanya itu? Ya, pembersihan harta benda Ya. dari mereka yang asalnya menjual Sang Pencipta, mengatasnamakan Sang Pencipta. Iya. Terus dari orang-orangnya yang sudah memakan harta benda itu akan kami bersihkan juga. Iya. Kalau dia dari berita, itu katanya sudah 100 tahun yang lalu lah. Apakah emang siklusnya seperti itu? Hitungannya seperti itu, ketika 100 tahun aman sebelumnya. Kemudian pas 100 tahun akan dilanda banjir. Tidak harus seperti itu. Itu hanyalah hitungan akal manusia saja. Pikiran manusia. Iya. Dengan ilmu manusia. Tapi bagi kami tidak seperti itu. Setiap saat kami harus siap apabila ditugaskan. Iya.
Anda penguasa di situ, siluman di situ, di sungai berarti ya. Wilayah dari mana ke mana itu? Wilayah kekuasaan Anda. Saya dari hulu sana, dari daerah Kuningan sana, dari atas sana. Berarti kalau tidak ada perintah, Anda tidak akan melaksanakan, Iya, tidak akan. tidak akan apa ya, mengakibatkan banjir itu, tidak menahan air. Betul. Kalau tidak perintah, Anda sehari-hari kegiatannya apa? Kami hanya mendiami Hanya mendiam. daerah situ saja. Kalau siluman kan mohon maaf, identik dengan pesugihan. Kadang-kadang kan seperti itu. Apakah Anda juga menjalankan pesugihan? Ya, saya jujur. Ya, Pesugihan buaya berarti. betul. Nah, di sini berarti Anda tahu siapa-siapa yang bersekutu dengan Anda di daerah situ. Sekarang mungkin harta bendanya salah satunya yang bersumber dari Anda ambil lagi gitu. Tuh, itu target. Hmm, Karena saya tidak berani melawan perintah raja. iya. Rajanya, raja lagi. Saya tidak berani. Saya harus tunduk. Iya. Kami tahu aturannya. Kami tahu batasannya. Iya. Nah, kan biasanya dari situ kan aman-aman saja. Sekarang banjir. Panikan ya terus terang dari orang-orang di sana kan sangat panik gitu. Apalagi kan mereka banyak juga pendatang sekarang di sana itu. Bahkan sudah ada yang menjadi daerah industri, kemudian perumahan rakyat juga akan bertambah seperti itu. Apakah ada pengaruh juga dari orang pendatang tersebut? Ya, betul. Kalian ini semua. Mohon maaf, bukan panjenengan. Iya, ya tidak apa-apa silahkan. Saya yang menyebut bangsa Anda. Kalian ini sudah banyak menyimpang jauh. Walaupun kami bangsa siluman, tapi kami juga tahu. Paham? Iya, Dengan adanya kegiatan-kegiatan di daerah situ, pendatang-pendatang baru, bukannya membawa perubahan bagus, tetapi makin menyesatkan. Makin menyesatkan. Kalian sudah dipertuhankan sama uang. yang saya heran kan begini. Ketika bangsa kami manusia menjalankan hal-hal yang tidak semestinya untuk mendatangkan uang. Di sana kan ada campur tangan Anda juga. Bersekutu dengan manusia tersebut. Istilahnya Anda juga kan bertanggung jawab, tetapi kenapa Anda tidak dihancurkan juga? Kan ini peringatan karena bangsa kami kan sudah merupakan sang pencipta. Kalau di sana Anda juga berperan terhadap orang-orang tersebut. Itu bisa bisa seperti itu. Kenapa itu Anda tidak dihancurkan? Karena kami punya tugas, diberi tugas untuk mengambil kembali apa yang sudah kami berikan. Oh, itu tugasnya ya. Bangsa-bangsa kami yang sudah berikan Iya. harus dikembalikan dulu. Ini sudah perintah, kami tidak bisa melawan. Iya, berarti beda-beda lagi ya. Kalau kami melawan, kami pasti dihancurkan. Oh, jadi itu garis-garis merahnya lah gitu kan. Kenapa bangsa Anda tidak dihancurkan? Karena Anda taat dan tunduk terhadap perintah yang datang gitu. Sedangkan
sekarang manusia-manusia atau orang-orang yang ada di sana itu tidak taat dan tunduk kepada yang Sang Pencipta gitu. Jadi saya paham sekarang kan. Nah, kemudian bagaimana seandainya mereka dengan peringatan-peringatan tersebut tidak juga jera, tidak juga ingat kepada Sang Pencipta? Hal apakah yang akan terjadi? Boleh silahkan diinikan aja, diungkapkan. Mungkin ada bocoran dari raja Anda. Seandainya dengan peringatan saat ini masih saja mereka tidak sadar, tidak mau menyadari atas kesalahan-kesalahannya, akan didatangkan lagi yang lebih besar. Bisa diceritakan atau informasikan bencana seperti apa lagi? Apakah banjir lagi kah? Ya, betul. Masih air. Bisa saja yang dari laut sana dinaikkan ke darat. Supaya semuanya bisa dibersihkan. Ya. Kemudian kan di daerah sana juga tidak semuanya orang-orang itu bersalah. Tidak semuanya mereka itu mendapatkan harta benda dari hal-hal di luar agama. Bagi mereka-mereka yang tidak bersalah, itu bagaimana pertanggungjawaban Anda? Ya, kami juga paham dengan itu. Mereka kena dampak, tapi tidak sampai habis. Mereka juga kena dampaknya. Kami tidak bisa memilih satu tempat. Perintah itu datang serentak. Ya, harus kami laksanakan serentak. Hanya saja kami hanya mengambil kepunyaan kami yang sudah pernah mereka minta dari kami. Berarti intinya bencana tersebut pembersihan untuk mereka-mereka yang selama ini mengabaikan perintah Sang Pencipta, seperti itu ya. Tapi jangan kaget. Ya. Saya pun bisa melaksanakan ini atas perintah raja saya. Ya. Raja saya ngasih tahu bocor bahwa tidak hanya di daerah tersebut, akan banyak lagi daerah-daerah yang akan dibersihkan. Ya. Saya dikasih tahu, makanya saya mau melaksanakan daripada saya hancur nantinya. Berarti seandainya Goib yang menentang pun sama akan dihancurkan juga. Semuanya. Iya. Kalau tidak menuruti perintah, semuanya. Jadi bukan daerah situ saja. Iya. Akan daerah-daerah lain juga ada. Makanya saya tadi bicara secara umum. Karena akal-akal kalian, pikiran kalian sudah menduga-duga, terlalu meramal-ramal. Padahal dengan sekejap kami dapat perintah, kami bisa melaksanakan itu semua di luar dugaan ramalan-ramalan kalian semua. Betul. Mereka mengumpulkan harta benda, kekayaan, tidak dengan 1 bulan, 1 tahun, mungkin puluhan tahun. Tetapi dengan kuasa ilahi, hanya beberapa hari saja sudah
hancur, sudah hilang seperti itu. Ini merupakan peringatan yang sangat keras lah mungkin seperti itu bisa Betul. dikatakan. Kalau dari hitungan kalian, apa itu namanya? Persentase seperti itu. Ya, Sebagian sudah 90%. penduduk situ 90% hanya 10%-nya saja mereka yang masih murni. Yang mereka masih tetap tunduk dengan Sang Pencipta. hanya 10%. Hanya 10%. Walaupun mereka yang 90% berpenampilan seolah-olah seperti panjenengan, seperti ini. Tapi kami tidak bisa ditipu. Iya. Kami tahu, mungkin dari golongan panjenengan akan mengetahui jelas mereka itu seperti apa sebenarnya. Karena di dalam tubuh-tubuh mereka ada bangsa-bangsa kami. Kelihatannya saja mereka seperti panjenengan. Tapi kalau dengan panjenengan, mereka akan kelihatan aslinya seperti apa. Iya. Yaitu mereka yang sudah diperbudak oleh dunia, nafsu-nafsunya seperti itu. Dengan berapa tadi jumlah pasukannya? Saya ratusan miliar. Ratusan miliar. Iya, saya kerahkan semua. Supaya jangan cepat air itu ke laut. Dalam tugasnya berapa hari itu targetnya? 3 mingguan. 3 minggu. 3 minggu itu nanti pasang surut apa bagaimana? Tetap saja air seperti itu. Ya kami bikin supaya apa yang sudah mereka dapatkan semuanya kami ambil. Cirebon itu targetnya berapa kecamatan sih? Dalam tugas Anda itu. Ada 10 lebih. 10 lebih. Ya, terima kasih atas informasinya. Mungkin ada pesan buat kami supaya bencana-bencana di tempat yang lain tidak ada bencana yang seperti di daerah Cirebon itu. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, Kenapa kami bangsa siluman juga tunduk dan patuh kepada raja kami juga. Karena kami tahu sebenarnya ada Sang Pencipta yang menyebabkan kami itu ada. Karena tugas kami memang menggoda bangsa-bangsa kalian. iya. Itu pun atas izin dari raja. Tanpa izin saya tidak berani. Jadi bangsa-bangsa kalian kalau pengen selamat, cepatlah bertobat.
Jangan jadikan uang itu menjadi raja. Karena ada raja di raja lagi. Kalian hanya memikirkannya uang, apapun itu. Selalu uang dan uang. Yang ada dalam benak kalian semua. Lebih besar uang daripada nama Sang Pencipta di dalam otak-otak kalian. Padahal kami juga tahu di daerah situ cahayanya itu. Kalau kalian tahu. Iya. Tapi bencananya tidak sampai ke daerah sana kan? Iya, kalau kalian tahu ada jin selamat di sana. Cahayanya saya tidak bisa melihatnya dengan kondisi seperti ini. Cepatlah kalian sadar sebenarnya kalian semua harus tahu itu. Iya. Bangsa kami tidak kuat melihatnya tempat itu. Aman berarti kan tempat yang dimaksud? Tidak akan berani. Iya. Tidak akan berani apapun. Tidak ada surat perintahnya juga dari polisi ya. Cukup, saya tidak berani menyebut nama itu. Tidak usah disebut ya. Tidak berani. Ya, cukup tahu saja. Ya, hanya kalian semua manusia cepat. Anda pengen selamat semua merapat ke sana, datangi tempat itu. Terima kasih atas informasinya, terima kasih atas waktunya. Saya sudah bisa menghadirkan meskipun sedang tugas di sana bisa datang ke sini atas izin rajanya tentunya. Terima kasih, sampaikan juga kepada rajanya, informasinya sangat berguna bagi kami. Kemudian tadi pesan-pesannya sangat mendalam. Karena apa? Anda dan pasukan Anda pun sangat tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta, sehingga kejadian ini seandainya tunduk dan patuh dan melaksanakan semua hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Sang Pencipta, tidak akan terjadi mungkin seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, silahkan kembali bertugas. Mohon maaf kami tidak bisa menyambut dengan hal yang selayaknya. Silahkan. Saya pamit. Iya, silakan. Tolong antarkan panjenengan, saya lemas di sini. Keluar dengan mudah. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Seluruh energi yang tersisa di dalam dan mediator menguap keluar dari tubuhnya. 9 roh 7 suku serta korin masuk kembali dalam tubuhnya. Allah. Energinya pulih kembali 100%. Segar badannya, segar pikiran, fungsi kembali normal kembali semua fungsi tubuh. Demikian tadi tayangan kami yang mengungkap di balik bencana yang terjadi, bencana banjir yang terjadi di Cirebon. Ternyata bukan hanya alam yang berbicara di sini, ada makhluk-makhluk dari Sang Pencipta yang ditugaskan di sana. Intinya tadi itu membersihkan harta benda yang didapat dengan yang tidak semestinya. Mungkin itu saja.
tayangan dari kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.